Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Di video kali ini, kita akan membahas tentang ritual kurban sapi merah demi pembangunan kuil ketiga untuk menyambut Mesias bagi umat Yahudi. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Pada Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024 pekan ini, puluhan warga dan Rabi Israel berkumpul dalam sebuah konferensi di Silo, sebuah daerah pemukiman ilegal Israel di dekat kota Nablus, Palestina. Mereka berkumpul membicarakan ritual kurban sapi merah. Sementara itu, di sebuah bukit di tepi barat, 5 ekor sapi merah jenis Angus yang sebelumnya diimpor dari Texas, Amerika Serikat, ditempatkan di sebuah kandang dan tengah mengunyah jerami. Sapi-sapi itu, jika nantinya sudah cukup umur, akan dijadikan kurban sebagai bagian dari ritual menyongsong datangnya Sang Mesias. Merujuk pada tradisi Yahudi, abu hasil pembakaran sapi merah diperuntukkan dalam ritual pemurnian yang akan menjadi jalan dibangunnya kuil Sulaiman ketiga di Yerusalem. Kuil itu, menurut keyakinan kelompok Yahudi radikal, harus dibangun di atas dataran tinggi di kota tua Yerusalem, di mana lokasinya terletak Bukit Bait Suci, di titik Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock kini berdiri. Menurut keyakinan orang Yahudi, kuil tersebut akan dibangun Mesias yang mereka tunggu kedatangannya. Sang Mesias juga akan merestorasi Israel seperti era keemasannya di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mengembalikan orang Yahudi ke Israel, dan memimpin dunia dari Yerusalem. Tapi, Mesias yang mereka tunggu bukanlah Nabi Isa Al-Masih sebagaimana yang dinanti umat Islam dan Kristen, karena mereka telah menolaknya. Mereka menantikan Mesias yang lain. Selama bertahun-tahun, anggota komunitas kuil ketiga yang dikomandoi oleh Institut Kuil berbasis di Yerusalem, mencari seekor sapi merah yang sesuai dengan deskripsi Taurat. Sapi merah yang sempurna tidak boleh memiliki sedikit cacat, dan tanpa sehelai rambut berwarna putih atau hitam di tubuhnya. Sapi-sapi ini dibawa dari Texas dan dirawat dengan cara-cara khusus untuk menjaga kemurniannya, ujar Yahuda Singer, pria 71 tahun dari Mitzpe Yericho, mengenai 5 sapi yang saat ini berada di kandang di sebuah bukit di tepi barat. Sapi-sapi ini bahkan tidak boleh disandari oleh manusia. Anda bisa membuat mereka, sapi merah, tidak suci lagi hanya dengan meletakkan jaket di punggungnya, ujar istri Singer, Etna, 69 tahun. Tahun 2023 lalu telah lahir seekor anak sapi betina merah, yang diklaim pertama dalam 2000 tahun terakhir, telah lahir di Israel. Kelahirannya telah memicu ketakutan orang-orang karena dianggap sebagai tanda dari datangnya hari akhir, atau hari kiamat. Tanda-tanda itu menurut kitab mereka. The Temple Institute, organisasi di Israel yang didirikan untuk mempersiapkan rekonstruksi kuil ketiga di Bukit Bait Suci di Yerusalem, mengumumkan kelahiran anak sapi merah betina tersebut di saluran YouTube mereka. Atas dasar itu, beberapa aktivisme Yahudi bersama pemeluk Kristen evangelis di Amerika Serikat yang meyakini pembangunan kuil ketiga akan menjadi syarat kedatangan Mesias. Seorang rabi bernama Yitzchak Mamo, sebelumnya mengatakan kepada Christian Broadcasting Network bahwa ritual pengorbanan sapi merah direncanakan saat perayaan Paskah pada akhir April tahun 2024. Namun, kedatangan sapi merah dari Texas dan rencana pelaksanaan ritual kemudian diketahui Hamas yang menaruh kekhawatiran akan tanda-tanda direbutnya Masjid Al-Aqsa oleh Israel. Pada Januari tahun 2024, juru bicara sayap militer Hamas, Abu Obaidah, membuat pidato yang menandai 100 hari serangan tanggal 7 Oktober. Dalam pidatonya, ia menarik hubungan langsung antara keputusan Hamas menyerang Israel dan aktivitas importasi sapi merah demi kepentingan pembangunan kuil ketiga. Aktivitas itu menyerang perasaan bangsa Palestina, kata Obaidah. Namun, menurut Boru Fisman, salah satu anggota gerakan kuil ketiga, masih akan ada jeda panjang antara ritual pengorbanan sapi merah dan pembangunan kuil ketiga. Dia mengidentifikasi 13 masalah yang perlu dipecahkan sebelum pembangunan dimulai,
termasuk legalisasi rencana pembangunan dari Parlemen Israel, Knesset. Sejak Israel menguasai Yerusalem Timur seusai perang pada tahun 1967, pemerintah Israel hingga kini tetap mempertahankan kekuasaan era Ottoman yang membatasi kaum Yahudi memasuki kompleks Al-Aqsa. Etnis Yahudi juga sebenarnya dilarang masuk ke Al-Aqsa oleh kepala Rabi Yerusalem sejak 1921 tanpa didahului ritual pemurnian diri dengan menggunakan abu hasil pembakaran sapi merah. Namun, warga dan elit politik Israel sering melanggar aturan itu. Saat ini, kunjungan warga Israel dengan pengawalan militer memasuki kompleks Al-Aqsa sudah menjadi pemandangan yang biasa. Kini, komunitas Kuil Ketiga berharap ritual kurban sapi merah akan membuat etnis Yahudi bisa dimurnikan, sehingga mereka bisa beribadah dan berdoa di dalam kompleks Al-Aqsa. Penelitian oleh seorang profesor di Universitas Bar Ilan berspekulasi abu hasil pembakaran satu ekor sapi merah yang dicampur dengan udara cukup untuk 660 miliar kali proses pemurnian diri orang Yahudi. Satu masalah utama adalah wakaf, kata Fisman, merujuk kepada badan pengelola Al-Aqsa yang selama ini mendapatkan uang operasional dari kerajaan Yordania. Saya pikir mereka, wakaf, tidak akan menyerahkan Al-Aqsa begitu saja, kata Fisman, menambahkan. Menurut Fisman, langkah kecil harus diambil Israel untuk bisa mengamankan kehadiran umat Yahudi di Bukit Bait Suci. Ide berbagi tempat di kompleks Al-Aqsa pun diwacanakan. Yang kami butuhkan hanyalah altar kecil, kata Fisman. Merespons Fisman, juru bicara wakaf, Firas Al-Debs bergeming. Wakaf dalam berbagai pernyataan selalu menekankan, kompleks Masjid Al-Aqsa hanya untuk umat Islam dan tidak menerima kerjasama atau pembagian wilayah dengan Yahudi, tegas Firas. Nah, demikianlah sebuah rencana Zionis Israel untuk merobohkan Masjidil Aqsa demi menyambut kedatangan Mesias yang mereka tunggu. Bagaimana tanggapan kalian sob? Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي